terjadi penjajahan di mana-mana. Terdapat banyak sekali perlawanan rakyat untuk melawan para penjajah. Salah satunya adalah perlawanan rakyat Goa terhadap Fok. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Somba Opu senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu. Misalnya, orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Mereka diizinkan membangun loji di kota itu. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata, "Tanahku terbuka bagi semua bangsa." Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Dengan keterbukaan itu, maka Goa cepat berkembang. Pelabuhan Somba Opu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Somba Opu telah berperan sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Awalnya, Belanda tidak mengetahui tentang Goa. Belanda baru mengetahui pentingnya pelabuhan Goa setelah kejadian di dekat perairan Malaka, di mana pihak Belanda merampas kapal milik Portugis yang ternyata memiliki seorang awak kapal Makassar. Dengan melihat peran dan posisi yang strategis, Fok berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Untuk itu, Fok harus dapat mendukung kerajaan Goa. Fok melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Kemudian, kapal-kapal Fok merusak dan menangkap kapal-kapal pribumi maupun kapal-kapal asing lainnya. Raja Goa, Sultan Hasanuddin ingin menghentikan tindakan Fok yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang ambisi Fok yang memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi Fok. Beberapa benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua dipersiapkan untuk melawan kesewenangan Fok. Sementara itu, Fok juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik David et Impera mulai dilancarkan. Fok begitu bernafsu untuk segera dapat mengendalikan kekuasaan di Goa. Oleh karena itu, pemimpinan Fok, Gubernur Jenderal Maid Shuker, memutuskan untuk menyerang Goa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara Fok, orang-orang Ambon dan juga orang-orang Bugis di bawah Aru Palaka. Tanggal 7 Juli 1667, meletus perang Goa. Tentara Fok dipimpin oleh Cornelis Janson Spelman, diperkuat oleh pengikut Aru Palaka dan ditambah oleh orang-orang Ambon di bawah pimpinan Janker van Manipa. Kekuatan Fok ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan Fok berhasil ditahan pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, Fok berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Aru Palaka. Hal ini menandai kemenangan pihak Fok atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Isi dari perjanjian Bongaya antara lain sebagai berikut. 1. Fok menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 2.
Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. 3. Arupalaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. 4. Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. 5. Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada Fok setiap tahun. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian Bungaya karena isi perjanjian Bungaya bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan Fok itu. Namun, perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh Fok. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bungaya, bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada Fok. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam.